Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, secara resmi mengumumkan dukungannya kepada pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk pemilu 2024. Sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya, dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti, nah saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Itu kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Padahal kader PKB, Hovifah Indar Parawansa, malah dukung Prabowo Gibran. Kok bisa? Dan hola amigos, gigih di sini. Formasi dukungan untuk paslon 02 makin gemuk setelah ketambahan Hovifah. Kalian termasuk yang nyangka nggak sih kalau Gubernur Jawa Timur itu merapat ke paslon 02? Gini, secara garis keorganisasian dan kepartaian, Hovifah itu logisnya ya join dukung paslon Amin. Kenapa? Pertama, Hovifah itu aktivis NU. Pernah jadi ketum IPNU, pernah jadi ketum PMII cabang Surabaya, pernah jadi ketum PP Muslimat NU. Keren kan? Dan kedua, ya udah jadi anggapan umum gitu kalau kendaraan politik NU itu PKB, walaupun nggak sedikit juga yang menolak PKB bukan sebagai representasi perjuangan politik masyarakat Nahdien, tapi kenyataannya basis suara NU itu larinya kebanyakan ke PKB. Dan Hovifah ini juga statusnya masih sebagai kader PKB, partai yang sekarang itu dipimpin Caimin, kan harusnya dukung 01 ya. Terus kenapa bisa jadi dukung 02? Lah itu kan hak politiknya bang. Nah iya, maksudku gini, nggak ngagetin juga sebenarnya kalau sepulang dari umroh Hovifah gabung Prabowo Gibran dan bilang tuh siap bantu jadi juru kampanye. Pernah diisukan dulu bakal jadi cawapres Pak Prabowo. Dan lagi nih, ya hubungan politik Hovifah dan PKB itu mulai kendor di tahun 2019-an lah. Meskipun masih tercatat sekali lagi sebagai kader, waktu maju sebagai Pilgub Jatim itu PKB malah nggak dukung Hovifah, malah dukung paslon lain gitu. Ya biasalah ya, namanya juga politik. Kayaknya itu kan kepentingan. Apa kepentingannya? Itu juga sih yang kadang membuat politik kita itu sulit dirasionalisasikan. Atau lebih tepatnya kita aja sih yang belum punya akses ke aktor-aktor politik itu, sehingga cuma bisa terpapar dan menyerap info-info mentahan gitu. Sehingga cara kita membaca politik itu masih belum canggih gitu. Dan gitu ya, nggak usah sampai heran jadi kalau Hovifah merapat ke paslon 02. Lah, padahal gue sendiri yang bikin heran kan. Nah, jadi yang menarik itu sebenarnya adalah yang bakal kita lihat ke depannya itu, yang menjadi pertanyaan, gimana nih? Apakah bergabungnya Hovifah ke Prabowo Gibran akan menggembosi suara PKB di Jatim? Coba tulis dulu di kolom komentar. Secara nih, PKB di Jatim itu kuat kan? Dan menarik nih buat lihat sekitar 31 juta DPT untuk Pilpres 2024 ini bakal milih paslon mana warga masyarakat Jatim. Ada nggak di sini yang warga masyarakat Jatim? Kira-kira kalian dukung siapa? Apakah Anies Muhaimin atau seperti dukungannya Hovifah ke Prabowo Gibran atau malah ke Ganjar Mahfud? Tapi siapapun pilihan kalian tetap nggak boleh berantem. Yang boleh itu ya follow akun ini. Itu dia. Pokoknya coba di follow ya akun ini, orang-orang baik. Gracias. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Alhamdulillah. Hari ini saya sebagai Ketua Umum PAM Center, pendukung Anies Muhaimin nasional. Jadi bukan untuk DKI aja. Kita punya cabang-cabang. Halo? Baik. Operator. Halo. Ya, kita punya basis di Cipanas dan perbatasan Tangerang. Saya sebagai Ketua PAM Center orang Jakarta, saya sudah mengajak dan saya sudah masa Jakarta saya di Kemayoran ada 5.000 dan di Tambora 3.000. Siap Jakarta untuk dimenangkan untuk Pak Prabowo. Ya, untuk Pak Prabowo. Dan saya alhamdulillah hari ini sebagai Ketua Umum PAM Center disambut sekali dengan tim kemenangan. Ya, dan ini masa-masa saya sebagian ada artis, aktor, dan membawahi anggota-anggota di daerah. Jadi saya tidak membawa anggota bayaran. Jadi ini benar-benar relawan semua. Mantap, boleh dicek semuanya ini hadir. Apakah ada dibayar sama saya? Tidak ada.
Ini kesediaan dari anggota PAM Center pindah ke PPG. Gimana semua? Semangat? Ya, itulah PAM Center tidak membayar. Ada 100 orang lebih di jalan masih macet karena ada dari Parung. Kita tidak mau menunggu lama. Jadi ini bukan masa bayaran. Masa relawan PAM Center pindah ke Prabowo Gibran. Ya, satu putaran presiden kita Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Ya, itu aja. Sabut aja, terima kasih untuk Ketua TKN Prabowo sudah menyambut kami di sini dengan anggota yang di belakang kita sudah ribuan. Ya, ini hanya segelintir pengurus-pengurus daerah. Itu aja, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Keseruan. Oke, tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Jangan gitu, ini bukan acara partai teman-teman. Kasihan yang sudah membayar beli tiket ke sini. Kepada rekan-rekan yang tadinya ada di seberang sana, karena panggilan hati, karena kecintaannya kepada Bapak Prabowo dan menginginkan Indonesia yang lebih maju, pada hari ini datang ke rumah pemenangan Prabowo Gibran. Jadi pada hari ini saya mewakili Bapak Prabowo Subianto dan seluruh rekan-rekan pendukung beliau menerima dan menyambut sepenuh hati untuk gabung kepada kami. Kita tunjukkan kepada rekan-rekan yang lain bahwa pilihan tepat adalah Prabowo Gibran. Kalau kita ingin Indonesia maju, masuklah ke rumah kami dan kita bekerja bersama-sama memenangkan beliau. Saya rasa itu aja. Habis ini silakan dipandu untuk bisa mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Gibran Presidenku. Prabowo Gibran Presidenku. Oke. Setelah ini kita langsung masuk ke... Nah iya kan, udah ku bilang apa. Ya, beberapa hari lalu pendukung Pak Ganjar pindah ke Pak Prabowo. Dan ini ada lagi dari pendukung Pak Prabowo awal pindah ke Pak Anies, kembali lagi ke Pak Prabowo. Ini 300 orang dan akan menyusul lagi 4.000 orang. Jadi memang pendukung Pak Anies itu adalah yang dulu memilih Pak Prabowo, tapi hanya sebagian ya. Jadi yang memilih Pak Prabowo dulu sebagian pindah ke Pak Anies. Tapi sekarang yang pindah ke Pak Anies mulai kembali ke Pak Prabowo lagi. Kemudian pendukung Pak Jokowi sebagian besar masuk ke Pak Prabowo. Nah, di sini yang pendukung Pak Ganjar mulai lagi masuk Pak Prabowo. Kawan, satu putaran ini bos, percaya. Satu putaran, baikkan videonya kawan. Lucu ya ada manusia yang gak ngaca. Kau gak malu ya? Padahal udah ditolong sama Prabowo. Saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah. Biar publik aja nanti yang menilai. Dengar ya, biar publik aja nanti yang menilai. Oke, langsung kita cek pendapat publik. Dan inilah pendapat warganet. Aneh-aneh aja Pak Anies ini WKWK. Aduh, malah ada yang bilang Sengkuni WKWK. Bener banget Pak, rakyat sudah menilai. Alhamdulillah ada yang mendukung. Jadi ketua RT. Hormat Amin Rais dulu ah. Melesat, ada dukungan lagi nih guys buat Prabowo Gibran. Terus terang ya, saya begitu berterima kasih dan sangat bangga bahwa Bapak Prabowo Subianto bersedia menjadi Ketua Dewan Kehormatan dari Mekar Digital Sejahtera, Koperasi Mekar Digital Sejahtera yang saya bentuk di tahun 2021 untuk anak-anak yang muda-muda. Mereka karyawan yang betul pada saat itu banyak kena pinjol. Akhirnya dengan koperasi ini kita bisa memberikan mereka pembiayaan sehingga mereka terlepas dari jeratan bunga yang sangat tinggi. Jadi saya sangat
berterima kasih sama Bapak Prabowo Subianto yang begitu terbuka hatinya untuk memberi dukungan kepada Koperasi Mekar Digital Sejahtera dan mendorong supaya bekerja sama dengan induk koperasi unit desa sehingga kita bersama-sama bisa membesarkan program ultra microfinance kita sehingga masyarakat Indonesia insya Allah ke depan bisa makin sejahtera dan makmur. Bu Rini, berarti acaranya juga mendeklarasikan dukungan Pak Prabowo sebagai capres ya Pak ya? Loh, buat saya adalah kita anak-anakku adalah anggota-anggota Mekar Digital Sejahtera yang sekarang sudah lebih dari 40.000 di seluruh Indonesia. Kami tentunya ingin memilih pemimpin yang mempunyai visi yang jelas mengenai koperasi, mengenai pembiayaan ultramikro. Nah, yang kami lihat dari 3 kandidat hanya Pak Prabowo yang betul-betul menekankan divisi misinya mengenai program koperasi dan ultramikro finance. Dan selain membaca beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah saya diterima oleh beliau dan beliau betul-betul secara langsung mengatakan kepada saya, iya Bu Rini.